Udah nih filmnya gini doang. Dari judul filmnya sih sebenarnya menarik banget ya, tapi pas gue nonton filmnya kayak ya ini mah kayak film standar horor Indonesia banget gitu loh. Bahkan bagaimana film ini mendalami tentang kata pamali itu sendiri, itu tuh kayak masih di permukaan atau bahkan belum nyemplung sama sekali. Gue kira film ini seenggaknya bakal menjabarkan lah seenggaknya sedikit gitu loh kenapa bisa disebut pamali, kenapa hal-hal yang bisa disebut pamali itu jadi pamali. Ternyata semua itu tuh nggak ada gitu loh. Bercerita tentang Jaka dan Rika yang mencoba menjual rumah peninggalan orang tuanya Jaka. Namun karena mereka melakukan tindakan yang melanggar adat, alhasil mereka harus menghadapi dengan makhluk halus yang mengancam nyawa mereka. Silakan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Kita masuk dulu ya ke hal-hal yang gue suka dari film ini. Ngomongin soal sinematografinya, permainan lightingnya, transisi dari antara masa lalu dan masa kini itu juga bagus kok. Lalu actingnya juga oke aja. Lalu ngomongin soal production design atau tata artistik itu juga lumayan oke, terutama karena ada perbedaan timeline antara masa lalu dan masa kini. Walaupun itu di satu lokasi yang sama, tapi ya karena filmnya 90% itu cuma di rumah-rumah doang, jadi kayak terasa simpel aja gitu. Lalu ngomongin soal kostum dan make up dari segi beauty-nya menurut gue juga oke aja, natural, nggak ada yang gimana-gimana. Lalu juga ngomongin soal sound dan music juga menurut gue oke aja, walaupun sebenarnya kayak nothing special kecuali suara kencang ketika adegan jump scare. Dan kita masuk ke bagian yang gue kurang suka dari film ini, dan ini catatannya panjang banget. Pertama, ngomongin soal story-nya. Premisnya aja tentang cewek yang lagi hamil yang pindah sementara ke rumah yang tampak angker, tua, jauh dari pemukiman warga. Itu menurut gue kayak definisi a classic horror story aja sih. Tapi kenapa sih pada akhirnya gue bilang film pamali ini tuh jadi kayak film setan standar aja? Karena hal-hal pamali yang dilakuin sama karakter di film ini itu tuh jadi kayak ya udah dia ditakut-takutin sama setannya gitu loh. Setan yang memang pada dasarnya gentayangan di rumah tua itu. Jadi maksud gue nih bukan karena perkara dia ngelakuin hal pamali terus dia dapet karma dari alam semesta misalkan gitu tanpa embel-embel setan. Gue kasih contoh juga nih ya, pamali yang disebut di film ini kan adalah soal jangan gunting kuku malam-malam. Tapi di sini kan dia gunting kukunya itu di rumah angker. Nah coba kalau misalkan gue gunting kukunya di masjid misalkan gitu. Apakah di sini gue bakal tetap dapat pamalinya? Di sisi lain, hal yang jadi pamali di film ini cuma bisa dihitung jari definisi dua doang. Yang pertama soal gunting kuku malam-malam, yang kedua adalah potong rambut ketika lagi hamil. Terus gue mikir lagi nih, lah film Yuni aja tahun 2021 kemarin yang ibaratnya film Yuni nggak pakai embel-embel pamali, itu tuh di dalam filmnya banyak banget tentang pamali. Kayak contohnya nggak boleh nolak lamaran sebanyak 3 kali, jangan nyapu malam-malam, gunting kuku malam-malam juga ada di Yuni. Terus juga jangan nyuci baju malam-malam. Ya pokoknya banyak banget deh di film Yuni itu. Jadi maksud gue ngapain lu pakai embel-embel pamali tapi isi pamali di film lu tuh cuma 2 gitu loh. Dan juga bagaimana babak kedua dari cerita di film ini tuh terasa kayak boring banget, nothing special, dan gue kayak mikir ini filmnya kapan selesainya, gue pengen udahan cepetan dong. Karena dari awal sampai pertengahan gue tuh udah bisa bayangin ini endingnya bakalan kayak gimana. Terus juga tadi kan di awal video gue udah sempat bahas soal sinematografi yang menurut gue udah cukup oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal tone warna dari film ini, yang menurut gue itu jatuhnya jadi kayak selera ya. Yang menurut gue tone warna di film ini terasa agak sedikit ketinggalan zaman. Itu tuh kayak warna-warna anak Instagramer yang pakai Lightroom ngeditnya di tahun 2015-an. Di sisi lain ketika film ini nyampe ke adegan klimaks dan muncul banyak banget adegan-adegan gelap, itu menurut gue lightingnya kayak kurang oke. Kayak gue nggak bisa ngelihat itu adegan lagi ngapain gitu loh dengan jelas. Jadi makanya yang awalnya tadi ya gue pengen bisa muji dari segi visual di film ini, ternyata kok jadi kayak kurang konsisten ya. Ya udahlah, mungkin itu aja pendapat gue soal film ini. Gimana menurut kalian soal filmnya?